Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saruni dari jurusan Teknik Industri kelas bagi B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aliansi teknologi. Yang pertama dari bab pendahuluan, lanjut ke latar belakang. Latar belakang ini keterkaitan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan industri yang mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Beberapa faktor latar belakang dalam aliansi teknologi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat, dan yang kedua, kompleksitas tantangan bisnis, dan yang ketiga, kecepatan perubahan dan disrupsi, dan yang keempat, keterbatasan sumber daya, dan yang kelima, akses ke pasar baru, dan yang keenam, inovasi dan diferensiasi kompetitif. Lanjut ke rumusan masalah, yaitu rumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama itu apa itu aliansi teknologi, dan yang kedua tujuan aliansi teknologi, dan yang ketiga apa manfaat aliansi teknologi, dan yang keempat tantangan seperti apa yang harus dihadapi, yang kelima apa best practice dalam aliansi teknologi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini yang pertama yaitu apa itu aliansi teknologi, yaitu mengetahui apa itu aliansi teknologi, tujuannya. Lalu yang kedua, tujuan aliansi teknologi, itu mengetahui tujuan aliansi teknologi, dan yang ketiga apa manfaat aliansi teknologi, mengetahui manfaat aliansi teknologi, dan yang keempat tantangan seperti apa yang harus dihadapi. Yang keempat, tujuannya itu mengetahui tentang seperti apa yang harus dihadapi, dan yang kelima apa best practice dalam aliansi teknologi, yaitu tujuannya untuk mengetahui best practice dalam aliansi teknologi. Lanjut kita ke bab 2, yaitu isinya pengenalan aliansi teknologi, bentuk kemitraan atau kerjasama antara perusahaan atau organisasi dalam industri teknologi dengan tujuan mencapai keunggulan bersama. Lanjut yaitu bentuk umumnya. Yang pertama, penelitian dan pengembangan bersama. Yang kedua, standar industri. Dan yang ketiga, pemasaran dan distribusi bersama. Dan yang keempat, aliansi ekosistem atau platform. Yang kelima, investasi bersama. Dan yang terakhir, yang keenam, aliansi penjualan atau distribusi. Lanjut, manfaat aliansi teknologi yaitu pertama, akses ke sumber daya yang lebih besar. Yang kedua, peningkatan kemampuan inovasi. Yang ketiga, penghematan biaya. Yang keempat, peluasan jangkauan pasar. Yang kelima, akses pasar baru atau segmen pelanggan. Dan yang terakhir, yang keenam, pembagian pengetahuan dan pembelajaran bersama. Tantangan dalam aliansi yaitu dari yang pertama, perbedaan strategi bisnis, dan yang kedua, perbedaan budaya perusahaan. Yang ketiga, integrasi infrastruktur dan sistem, dan yang keempat, kesulitan manajemen aliansi. Itu tantangan dalam aliansi teknologi ya. Lanjut kita ke tantangan dalam aliansi teknologi. Masih ada yang kelima, keamanan dan pelindungan data. Yang keenam, perubahan dalam struktur atau kepemilikan. Lanjut yaitu ke proses pembentukan. Proses pembentukan ini terdiri ada 6. Yang pertama, identifikasi tujuan dan manfaat. Yang kedua, penentuan mitra potensial. Yang ketiga, evaluasi dan seleksi mitra. Yang keempat, perencanaan dan negosiasi kontrak. Yang kelima, implementasi dan manajemen aliansi. Yang terakhir, yang keenam, evaluasi dan perubahan. Kita di sini langsung ke studi kasus, yaitu Google dan Apple dalam pengembangan teknologi pintar. Deskripsinya, aliansi antara Google dan Apple adalah salah satu contoh aliansi teknologi yang signifikan dalam industrial teknologi, dan tujuannya yaitu meningkatkan kompatibilitas dan interoperabilitas antara sistem operasi dan perangkat keras Google dan Apple.
Lanjut, Google dan Apple dalam pengembangan teknologi pintar. Ya, manfaatnya nih. Yang pertama, kompatibilitas yang lebih baik. Yang kedua, perkembangan ekosistem yang kuat. Dan yang ketiga, standar industri yang bersama. Yang keempat, penelitian dan pengembangan bersama. Google dan Apple dalam pengembangan teknologi pintar, implementasinya dan hasil pengembangan aplikasi dan layanan terintegrasi. Misalnya, penggunaan dapat menghubungkan perangkat Google Home dengan perangkat Apple Home untuk mengendalikan perangkat rumah pintar, perkembangan protokol TED yang mendukung komunikasi antar perangkat. Ini kesimpulannya. Aliansi antara Google dan Apple dalam pengembangan teknologi pintar adalah contoh penting bagaimana dua perusahaan yang sejatinya bersaing dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Ya, di sini kita akan bacakan best practice dalam aliansi teknologi, yaitu ada 6. 1. Pemilihan mitra yang tepat. Yang kedua, kepemahaman dan komunikasi yang kuat. Yang ketiga, keterlibatan pemimpin eksekutif. Yang keempat, pengelolaan risiko yang efektif. Yang kelima, pemantauan kinerja yang evaluasi berkala. Yang terakhir, yang keenam, kepemimpinan dan manajemen tim yang efektif. Lanjut ke best practice dalam aliansi teknologi. Fleksibilitas yang pertama dan adaptabilitas. Yang kedua, keterbukaan dan keterpercayaan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, rencana keluar dan fleksibilitas. Yang kelima, pengelolaan konflik. Dan yang keenam, terakhir, pembagian risiko dan keuntungan. Evaluasi yang pertama, evaluasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, fokus pada hasil bersama. Dan yang ketiga, pembelajaran dan inovasi. Lanjut ke bab 3, penutup, yaitu kesimpulannya dari tadi. Aliansi teknologi adalah kolaborasi strategis antara dua atau lebih organisasi untuk memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan teknologi yang saling melengkapi guna mencapai tujuan bersama. Sarannya, yang pertama, tujuan yang jelas. Dan yang kedua, pemilihan mitra yang tepat. Dan yang saran yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, manajemen yang baik. Yang kelima, kesepakatan kontrak yang solid. Yang keenam, pengelolaan risiko yang efektif. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Yang kedelapan, kemitraan yang berkelanjutan. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.